and I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to... Halo semua, bertemu lagi Nursing Fire Channel. Kita hari ini akan ada review buku yang sangat penting. Apa itu bukunya? Yaitu ini bukunya, yaitu buku kredensial dan rekredensial keperawatan sesuai SMAS. Jadi teman-teman bisa lihat, ini buku yang sangat bagus. Kita akan mereview buku ini dan apa tujuan dari kita membaca buku ini, karena banyak sekali manfaatnya. Check it out guys. Tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight. Baik, bagi yang berkecimpung di pelayanan di rumah sakit ataupun di puskesmas sekarang ya, perawat membutuhkan yang namanya proses kredensial yang untuk mengumpulkan bukti-bukti bahwa perawat tersebut kompeten dalam melaksanakan kewenangannya. Apa buktinya? Yaitu proses kredensial keperawatan. Nah, bagaimana cara melakukan kredensial yang efektif, efisien, dan benar sesuai dengan tuntutan akreditasi misalnya, dan menjamin bahwa perawat tersebut kompeten, maka kita membutuhkan beberapa pedoman atau buku. Nah, untuk buku ada di sini buku terbitan dari KARS yang luar biasa sekali, di mana buku ini ditulis oleh orang-orang yang luar biasa, yaitu Ibu Roro Tuti, kemudian Pak Sutoto, Ketua KARS, dan yang ketiga yaitu Ibu Dewi Irawati. Ketiga tokoh yang sangat besar ini menulis suatu buku yang luar biasa ya. Nanti teman-teman semua bisa mendapatkannya, mencarinya, sehingga bisa mempelajari dan menggunakan buku ini untuk melakukan kredensial di tempat pelayanan Bapak Ibu, bisa di rumah sakit maupun di puskesmas. Kita review buku ini. Buku ini lengkap sekali, isinya tentang bagaimana alur kredensial, dimulai dari konsep keperawatan seperti apa, biar kita mengerti tentang konsep keperawatan. Kemudian ada tujuannya, tujuan melakukan kredensial dan rekredensial itu apa. Jadi kalau di buku ini, tujuannya itu bisa meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan dari asuhan keperawatan kita. Tujuan yang kedua yaitu memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, dan lingkungan rumah sakit. Tujuan yang ketiga yaitu memberikan perlindungan kepada perawat, memberikan kepuasan kepada perawat, dan meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga. Itu dilakukan kredensial. Jadi tujuan kredensial itu ada 5 tujuan tadi. Jadi apapun caranya, mestinya tujuannya harus nyampai. Itu yang penting dari segi tujuan. Jadi kalau kita tahu tujuan, kemana kita melangkah, maka kita bisa menggunakan beberapa cara untuk mencapai tujuan tersebut. Cuman kalau kita tidak punya tujuan, ternyata tujuan kita salah, mau pakai cara apapun tetap tidak sampai pada tujuan. Kemudian dokumen apa saja yang diperlukan dalam kredensial? Dalam buku ini lengkap dokumen apa saja yang dibutuhkan. Dokumen logbook kah, portofolio kah, training record kah? Semuanya lengkap, ada contoh-contohnya juga. Pokoknya buku ini luar biasa ya. Ada lampiran contohnya, cara mengisinya, apa yang diisi, pokoknya lengkap. Buku ini juga membahas tentang bagaimana alur pemberian kewenangan klinis. Dimulai dari komite keperawatan, ketua komite mengajukan kepada direktur utama, kemudian direktur utama mengeluarkan SPK dan RKK. Dan bagaimana alurnya lengkap dibahas di buku ini. Untuk rekredensial sebenarnya erat kaitannya dengan penilaian kinerja atau PPE, yaitu Ongoing Professional Performance Evaluation. Artinya, perawat sebenarnya tidak perlu diuji tulis berapa kali, cukup di kredensial atau dipantau setiap hari kinerjanya, lewat logbooknya, kemudian lewat CPD-nya, pengembangan dirinya, dan itulah menjadi penilaian kinerja atau OPPE-nya, di mana kita tahu OPPE harus ada 3. Harus ada 3 kriteria, yaitu penilaian perilaku, bagaimana perilakunya sehari-hari, kemudian pengembangan profesi, dan juga kinerja klinisnya, bagaimana asuhan keperawatan, berapa kali melakukan pengkajian, dalam 1 bulan, berapa diagnosa yang diangkat,
bagaimana intervensinya, bagaimana implementasi dan evaluasi, bagaimana kinerja perawat tersebut dalam melakukan asuhan keperawatan termasuk dalam kinerja klinis. Jadi benar ada 3 kriteria dalam OPPE, yaitu penilaian, perilaku, pengembangan profesi, dan kinerja klinis. Dan OPPE bagaimana alurnya, bagaimana membuatnya, dibahas tuntas dalam buku ini. Buku yang sangat luar biasa ya. Kemudian dikenal juga supervisi dalam keperawatan. Nah, bagaimana supervisi berjenjang? Nah, di buku ini juga dibahas bagaimana supervisi. Ada yang namanya mentor. Mentor itu adalah untuk supervisi bagi perawat lama, sedangkan preceptorship adalah proses pembimbingan untuk perawat yang baru. Nah, bagaimana jenjangnya? Kita tahu misalnya PK5 itu mensupervisi PK1, PK2, PK3, PK4. PK4 mensupervisi PK di bawahnya. PK4 bisa mensupervisi PK1, PK2, PK3. PK3 tugasnya adalah mensupervisi PK di bawahnya juga. PK2 mensupervisi PK1. PK1 bisa di bawahnya juga bersama dengan orientasi PK1. Nah, di sini dibahas semua. Jadi ada yang bilang sebelum PK1 itu adalah pra-PK atau praklinis, tapi dalam buku ini disebut juga orientasi PK1 untuk yang baru masuk dan belum mencapai PK1. Bagaimana dengan pengembangan diri perawat atau CPD-nya, Continuing Personal Development? Itu dibahas juga di sini, bagaimana pentingnya CPD, apa saja yang dipersiapkan, dan pelatihan-pelatihan apa saja. Dalam buku ini lengkap sekali. Satu lagi yang penting bahwa setiap perawat dalam bekerja harus punya satu logbook. Logbook itu adalah capaian kegiatan dalam perawat melakukan aktivitas sehari-hari. Logbook ini diisi harus per hari ya, jangan dilakukan per bulan. Jangan dirapel, tapi isilah per hari. Setelah melakukan tindakan di siang harinya atau di sore atau di malamnya langsung isi logbook. Usahakan logbooknya checklist saja biar lebih simple. Namun dapat menunjukkan kinerja daripada teman-teman perawat, apa yang dilakukan. Ada juga sekarang logbooknya sistem online. Itu biasanya komite keperawatan yang men-setting supaya logbooknya bisa online, bisa mempermudah. Namun ingat, untuk perawat PNS, logbooknya usahakan juga ada uraian kegiatan dari Permenpan 35 tahun 2019 tentang jabatan fungsional perawat. Kalau masih pakai yang lama, yaitu Permenpan 25 tahun 2014. Namun untuk 2021, uraian kegiatan, butir-butir kegiatan harus diuraikan oleh perawat mahir maupun perawat ahli dalam logbooknya mengacu kepada Permenpan 35 tahun 2019. Berikutnya portofolio. Di dalam buku ini juga dijelaskan tentang portofolio. Portofolio itu adalah bagaimana capaian kita menggambarkan diri kita. Gambar diri kita adalah kita PK berapa, apa yang kita sudah capai dalam PK tersebut selama sekian tahun terakhir, 3 tahun terakhir, kemudian sertifikat apa saja yang kita dapat dalam pelatihan kita, CPD kita tunjukkan, dan bagaimana visi misi kita ke depan. Itu penting sekali sebagai berkas untuk kredensial, yaitu portofolio. Pengembangan diri kita, apa yang kita capai, bagaimana visi misi kita ke depan, itu menunjukkan siapa diri kita atau portofolio kita. Dan yang harus dimiliki perawat satu lagi selain logbook, portofolio, dan sebenarnya masih banyak lagi, namun yang sangat penting juga yaitu adalah CPD. Bagaimana teman-teman sejawat semua mengembangkan dirinya melewati pelatihan-pelatihan, baik in-house training di dalam rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Kalau sekarang sudah banyak sistem Zoominar, sistem online, semuanya teman-teman harus catat, harus punya sertifikatnya, dan itu nanti dilampirkan untuk menunjukkan bahwa kita melakukan CPD atau pengembangan profesi kita. Dan luar biasa di buku ini adalah semua dokumen-dokumen yang terkait dengan kredensial dan rekredensial ada di sini semua. Bisa teman-teman lihat di lampirannya, bagaimana lampiran logbook, membuat logbook, bagaimana logbook itu dijalankan, bagaimana sistem supervisi berjenjangnya, kemudian bagaimana membuat portofolio, kemudian bagaimana mengisi form pendaftaran untuk kredensial. Ada bagan-bagannya, struktur organisasi, peran dan fungsi perawat dalam kredensial dan rekredensial. Semuanya lengkap di lampirannya. Jadi, teman-teman pastikan teman-teman sejawat mempunyai buku ini sehingga menjadi pegangan bagi kita untuk tahu tujuan kita. Semua perawat bisa mempunyai buku ini. Tujuannya agar kita mengetahui dan menjalankan dan mencapai tujuan sendiri daripada kredensial dan rekredensial keperawatan. Harus punya ya buku ini ya. Demikian review kita tentang buku rekredensial dan rekredensial pada saat ini. Kita berjumpa lagi pada review-review buku keperawatan yang lain. Dan jangan lupa kita diskusi di kolom chat di bawah. Silakan kita diskusi sama-sama untuk pengembangan dunia keperawatan biar lebih maju.
Salam nursing fire. Only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect